Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan kembali belajar mengenai dasar sistem kontrol, khususnya pada sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan metode pengambilan data secara manual. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama, ada 3 parameter sebelum kita masuk pada percobaan dan materi selanjutnya. Ada 3 parameter utama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada respon system, kemudian ada closed loop dan open loop. Respon system merupakan perubahan keluaran sistem terhadap masukan atau gangguan yang menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan kondisi. Dapat dilihat melalui grafik waktu atau time response yang memperlihatkan besaran seperti overshoot, rise time, settling time, dan error steady state. Kemudian ada open loop atau sistem terbuka. Pada sistem open loop, sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik keluaran tidak mempengaruhi masukan, tidak ada koreksi otomatis terhadap kesalahan. Di mana ada contohnya, yaitu pemanas air yang menyala selama 5 menit tanpa sensor suhu. Kemudian ada closed loop. Jika kita tadi telah membahas tentang open loop, di sini ada closed loop yang merupakan sistem tertutup, di mana pada sistem ini terdapat umpan balik. Sensor mengukur keluaran kemudian dibandingkan dengan nilai referensi atau set point, kemudian pengendali menyesuaikan aksi agar error mendekati nol, di mana pengendali melakukan pengoperasian antara umpan balik dan set point, kemudian dari hasil pengkalkulasian tersebut akan dimasukkan pada aktuator, di mana aktuator kemudian akan mengatur dari si plan atau si variabel yang dikontrol. Seperti contoh yaitu pemanas air dengan sensor suhu dan kontrol otomatis untuk menjaga suhu tetap konstan. Kemudian ada cara operasional Autonix TK4S T4R berdasarkan datasheet. Nah, untuk datasheetnya sendiri, teman-teman bisa cari di internet atau sumber yang lain. Yang pertama ada koneksi input-output, di mana di sini pada datasheet yang saya dapatkan dari internet terdapat pada halaman 21 hingga 22, yang nanti untuk datasheetnya akan saya cantumkan pada link drive di deskripsi video. Pertama itu ada input sensor, yaitu sensor thermocouple, kemudian yang masuk ke terminal sensor. Kemudian ada output control, ada output 1 yaitu relay 250 volt AC 3 ampere atau SSR 11 VDC 20 mA. Kemudian ada output yang kedua, di mana di sini sifatnya opsional, dapat sebagai alarm atau transmisi DC 4 sampai 20 mA. Kemudian ada daya supply atau PSU 100 hingga 240 volt AC. Kemudian ada komunikasi menggunakan RS485 Modbus RTU bila model menggunakan T-Series. Untuk datasheetnya ini yang saya peroleh. Ini adalah datasheet untuk tipe TK4S. Kemudian di sini ada koneksinya. Bisa dilihat ada output 2. Di sini terdapat penjelasannya secara lengkap. Di sini penjelasan mengenai output 1 dan output 2. Kemudian kita lanjut tampilan dan fungsi tombol yang terdapat pada halaman 24. Yang pertama ada PV display yang berfungsi menampilkan nilai temperatur terukur. Kemudian SV display menampilkan nilai set point yang diinginkan, output 1 atau output 2, di mana ini sebagai indikator yang berfungsi untuk memonitoring dari output atau keluaran yang dihasilkan dari sensor, di mana contohnya output akan, misal outputnya adalah LED,
dia akan menyala saat Bluetooth control aktif. Kemudian ada L1 L2 indikator menyala bila alarm aktif. Kemudian ada tombol up and down atau mode atau enter yang berfungsi untuk navigasi dan perubahan nilai SV atau parameter. Kemudian ada port PC loader digunakan untuk koneksi ke PC dengan DAC master via SCM bus converter, di mana DAC master yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Oke, di sini terdapat dari tampilan-tampilan yang bisa kita lihat pada datasheet ini, yang mana yaitu tampilan fungsi dan tombol-tombol sesuai dengan hardware seri yang kita pakai. Selanjutnya ada indikator atau auto atau manual dan auto tuning yang juga terdapat pada halaman 24, di mana indikator manual menyala bila sistem dikontrol secara manual. Indikator AT atau auto berkedip tiap 1 detik selama auto tuning aktif. Kemudian auto tuning dijalankan lewat parameter AT pada par 2 atau parameter 2 untuk menghitung PID secara otomatis. Kemudian ada setting parameter utama yang terdapat pada halaman 26 hingga halaman 34. Yang pertama adalah memasukkan mode setting, tahan tombol mode lebih dari 2 detik. Kemudian yang kedua, pindah antar grup parameter, tekan mode hingga 1,5 detik. Keluar keran mode, tahan mode selama 3 detik. Di mana kelompok parameter dibagi menjadi 5 kelompok, di mana parameter 1 yaitu alarm dan SV multi set point. Kemudian parameter 2 konstanta PID, di mana ada variabel P, I, dan P, I, D, serta histeresis. Kemudian parameter 3 ada jenis sensor, ada unit suhu, ada Celsius atau Fahrenheit, kemudian rentang input. Kemudian pada parameter keempat ada konfigurasi alarm, serta parameter yang kelima ada komunikasi RS485, digital input, dan multi SV. Dan ini adalah parameternya yang bisa kalian lihat, di mana tertera pada halaman 26 hingga 34. Ini ada parameter 4, kemudian ini selanjutnya masih parameter 4, dan ini yang terakhir ada parameter 5. Ini bisa kalian sebagai acuan referensi saat kalian menggunakan Autonix TK4S, T4RN. Sesuaikan dengan seri yang kalian pakai. Kemudian ada langkah operasional dasar yang tertera pada halaman 35. Yang pertama, hidupkan daya. Kemudian setelah itu tampilan awal akan muncul. Kemudian akan masuk ke run mode. Tekan tombol mode atau add untuk mengubah nilai SV atau set value. Tekan enter untuk menyimpan. Alat akan mengontrol agar PV proses value mendekati SV. Kemudian parameter seperti PID, output mode, dan alarm disesuaikan di menu par 1 hingga par 5. Nilai konfirmasi otomatis setelah 3 detik tanpa adanya input. Ini adalah cara operasional dasar pada halaman 35. Kemudian selanjutnya ada jenis input sensor dan rentang yang terdapat pada halaman 36. Yang pertama ada thermocouple yang
mulai dari minus 200 hingga 1350 derajat Celcius. Kemudian ada RTD PT10 minus 200 hingga 650 derajat Celcius. Kemudian ada analog 4 hingga 20 mA dapat dikonfigurasi sebagai input proses. Ini adalah data-datanya secara lengkap, ada input type and range. Teman-teman bisa sesuaikan apabila ingin membutuhkan informasi terkait input dan rentang berapa suhu yang spesifik dengan seri Autonix TK4 yang kalian gunakan. Setelah itu, kita akan melakukan pengoperasian secara langsung serta mengganti parameter. Pertama, lakukan wiring rangkaian sesuai diagram pada datasheet. Kemudian, hubungan terminal daya ke sumber AC serta sambungan sensor suhu seperti termokabel ke terminal input dan hubungan output kontrol ke aktuator, yaitu SSR. Setelah semua dipastikan rangkaian terpasang dengan baik, kemudian nyalakan alat. Setelah alat dinyalakan, layar menampilkan VV sebagai suhu aktual dan SV sebagai suhu target. Ubah setpoint dengan tombol panah lalu tekan Enter untuk menyimpan. Controller mulai bekerja dan lampu indikator output menyala saat pemanas aktif menjaga suhu mendekati nilai SV. Untuk pengaturan lain, tahan mode selama 2 detik. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu cara pengambilan data secara manual. Yang pertama, nyalakan alat dan pastikan sensor dan output terkoneksi dengan benar. Kemudian atur nilai SV atau set value, tekan tombol up atau down hingga suhu target tercapai, lalu tekan enter. Amati tampilan PV. Kemudian PV ditampilkan di layar utama sebagai nilai suhu aktual. Catat data secara berkala. Waktu pengambilan bisa menit ke 0, 1, dan 2 hingga seterusnya. Nilai PV dalam unit Celsius, nilai SV dalam unit Celsius. Kemudian kondisi sistem, misal pemanas aktif, stabil, atau off. Kemudian ulangi hingga sistem mencapai keadaan tuna atau steady state. Kemudian hentikan proses saat VV stabil di sekitar SV. Matikan alat bila selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah control on off dengan hysteresis. Control on off dengan hysteresis bekerja dengan menyalakan keluaran, misalnya pemanas saat suhu berada di bawah nilai set point dan mematikannya saat suhu melebihi set point dengan selisih tertentu yang disebut hysteresis untuk mencegah perubahan status terlalu sering akibat fluktuasi kecil sensor. Hysteresis ini menciptakan zona mati di sekitar set point agar sistem lebih stabil. Misalnya, dengan set point 100 derajat Celcius dan hysteresis 2 derajat Celcius, pemanas akan menyala kembali ketika suhu turun ke 98 derajat Celcius dan mati saat mencapai 100 derajat Celcius. Pada Autonix TK4S T4R, mode control on-off dan nilai hysteresis diatur melalui parameter part 2 sesuai kebutuhan agar suhu sistem terjaga dalam rentang kerja yang stabil dan diinginkan. Ini adalah grafik hasil percobaan menggunakan control off of hysteresis. Yang pertama ada suhu 50 derajat dengan hysteresis 2, kemudian ada suhu 50 dengan hysteresis 5, kemudian ada suhu 60 dengan hysteresis 2 dan suhu 60 dengan hysteresis 5. Grafik menunjukkan hasil percobaan control on off dengan 2 set point 60 dan 50 dan 2 nilai hysteresis 2 dan 5. Pada grafik suhu 50 dengan hysteresis 2 dan suhu 60 dengan hysteresis 2, respon sistem naik cepat menuju set point dan berosilasi kecil di sekitar nilai target karena nilai hysteresis sempit kurang lebih 2 derajat Celcius, membuat kontrol sering berganti antara on dan off. Sebaliknya, pada suhu 50 dengan hysteresis 5 dan suhu 60 dengan hysteresis 5, kenaikan suhu lebih halus dan stabil, tetapi mencapai set point dengan lebih lambat, sebab hysteresis yang lebih besar, yaitu sekitar 5 derajat Celcius, yang
Akibatnya, menunda pergantian status keluaran sehingga fluktuasi berkurang. Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan bahwa semakin besar nilai histeresis, semakin stabil, namun lambat respon sistem. Sedangkan histeresis kecil memiliki respon cepat, namun lebih berosilasi. Kemudian ada kontrol metode PID. Kontrol PID atau proportional integral derivative adalah metode pengendalian umpan balik yang menyesuaikan keluaran sistem berdasarkan 3 komponen, yaitu pertama ada proporsional yang berfungsi untuk merespon besar kesalahan antara nilai set point dan proses. Kemudian ada integral atau I untuk menghilangkan error jangka panjang dengan menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu, dan yang ketiga ada derivatif untuk memperkirakan arah perubahan kesalahan agar sistem tidak overshoot. Ketiganya bekerja bersama untuk menghasilkan pengendalian yang cepat, stabil, dan presisi. Pada Autonix TK4ST4RN, konstanta PI dan D dapat diatur melalui menu parameter 2 atau dihitung otomatis menggunakan fitur auto tuning agar sistem mencapai suhu target dengan respon optimal dan kesalahan minimal. Kemudian ini adalah grafik hasil percobaan menggunakan kontrol PID, di mana nilai P ada 30, ada integral I yaitu 20, kemudian ada derivatif yaitu 40. Pada percobaan ini, kurva temperatur naik secara bertahap dan stabil menuju nilai set point tanpa lonjakan tajam maupun osilasi besar, yang menandakan respon sistem yang terkendali dan hasil halus. Kemudian pada komponen B mempercepat respon terhadap error. Kemudian integral mengurangi kesalahan steady state sehingga suhu mencapai target dengan akurat. Kemudian ada derivatif meredam perubahan cepat sehingga transisi menuju set point menjadi lebih stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi parameter tersebut menghasilkan respon sistem yang lambat namun stabil dengan kesalahan akhir kecil dan tanpa overshoot, berarti sesuai karakteristik kontrol PID yang seimbang. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.